baik, welcome back to my channel TWT Racing Specialist Wear Up Tune Up. Nah, kita kedatangan satu mesin Mio, udah dibongkar, udah dicabut kruk asnya. Rencana itu dibikin 150 cc. Kiriman dari nggak jauh sih, cuma dari Raja Desa, cuma orangnya lagi kerja, kediamannya di Raja Desa, dikirimnya dari Bandung. Ya, ini rencana 150 cc, otomatis partnya hampir semua diganti lah, mulai dari ukuran klep, piston sampai apa ya, sampai semualah diganti karena orangnya pengen barang-barangnya pengen bagus katanya, pengen mewah intinya gitu. Nah, ini sebagian crankcase. Nah. Ini dari tengah dulu ya. Bentar, kita cari kursi dulu. Nah, ini kruk asnya orisinil 5TL Mio. Nah, ini dititikin gini dari pakai tipik itu sengaja karena rencana kita bandul 3 titik, satu daun kruk as, jadi total 6. Pakai timah hitam, jadi torsinya lebih rubah. Yang jelas pasti nambah tenaga lah. Nah, ini ya, ini udah dibersihin, tinggal besok dibor, ditanam timah. Nah, ini bloknya kemana? Nah, ini bloknya yang punya 58 milik BRT ya. Bukan kita nggak sanggup bikin, tapi emang yang punyanya pengen dari merek BRT ya, kita terima aja. Tetap yang lainnya juga kan spare partnya campuran. Nah ini nih untuk fan bell kita pakai Daytona. Sebenarnya kurang recommended sih, tapi kalau buat merek-merekan main merek itu bagus sih, tapi mending disaranin pakai fan bell orisinil aja lah, karena gimana ya, kesettingan CVT nya biasanya agak kurang kenal lah, mending pakai orisinil. Coba dicopot dulu. Nah, ini nih nggak enaknya nggak ketahuan sih, nggak tahu dari sudut kemiringan fan bellnya, nggak tahu dari panjangnya, nggak tahu dari lebarnya. Yang jelas kurang enak aja, tetap enak pakai orisinil. Tapi karena ini udah terlanjur beli, jadi nggak apa-apa, tinggal pasang aja. Paling kita sesuaiin settingannya di fan bell ini. Ini fan bell. Springnya per CPT-nya itu pakai sama merek Daytona. Ini kalau nggak salah 1.500. Coba dibuka. Susah kalau sorangan deh. Nah, ini warnanya warna merah, ini oranye ya. Oranye. 2000 rpm ya. 2000 rpm, terus ini yang kelihatan nih. Bentar, terakhir. Ini apalagi mood? Perkanpas mana perkanpas? Oh, perkanpas nih. Perkanpasnya kita pakai CLD 1500 rpm. Terus di bagian CVT-nya, ini kita lagi bahas bagian CVT. Terus kanvas pakai Daytona juga. Sebenarnya Daytona itu merek bagus, tapi kalau buat gimana ya? Coba mood, buka mood. Nah, coba mood. Itu kalau nggak salah itu karbon ya, kalau bahannya itu, kalau Daytona itu beda kayak orisinil. Sepengalaman saya kalau bahan Daytona itu agak keras. Coba cabut. No. Itu agak keras. Emang dari orisinil emang agak panjang, dari panjang ininya, lebarnya jelas lebar sama panjang Daytona. Tapi untuk kekerasan kanvasnya, jenis kanvasnya ini kurang tahu ya, kayaknya karbon, tapi enakan pakai orisinil punya Beat, punya Mio, tapi orisinil ya, orisinil AHM atau orisinil Yamaha. Lagian harganya juga nggak selisihnya, nggak beda jauh, paling 125 orisinil Yamaha atau Honda Beat juga. Beatnya Beat karbu ya. Ini Daytona itu jadi gimana, kekerasan, jadi kemangkok itu kemakan, jadi bening, jadi herang lah. Sudah 6 jadi herang, jadi selip. Tapi karena udah beli ya udah kita pakai aja. Tapi katanya kemarin kirim lagi ke kanvasnya. Coba di itu tuh, di kangen miling. Karena disaranin pakai orisinil, si bosna ngirim deui kanvas. Nah, ini puli original Yamaha, kita otomatis pasti dirubah lagi. Ayo. Nah,
Coba buka Mud perbandingannya nak. Review sekalian review Daytona versus Orsinil. Itu pakai Honda. Nah, pakai bit karbu. Nah, sebelah kiri saya itu coba tuh sejajarin deh. Nah, pegang NTP. Tuh, dari segi panjang emang panjangan Daytona yang kiri nih. Yang putih ini Orsinil. Tapi dari tingkat enaknya, bukan masalah keras sama lunaknya, tapi tingkat enaknya enak yang ini. Kemangkoknya juga nggak kemakan. Ini yang kalahnya kalau pakai Daytona itu mangkoknya jadi kalah. Jadi kayak baret. Kalau pakai ini enggak, kalau yang pakai Orsinil. Tuh emang lebih panjang 1 cm. Karena si bosnya nggak mau cari resiko, ya udah beli lagi kan pas Orsinil. Apa ini Orsinil Beat ya? Ya, Beat. Honda. Nah, KPY. Honda KPY. Ada namanya, Bos Jakin. Nah, untuk di bagian apa lagi Mud? Oh, puli. Ini puli otomatis Yamaha. Untuk perubahannya udah ada di video-video sebelumnya ya, bisa cek Instagram lah. Terus buka lagi Mud. Nah, ini bearing. Tuh, kruk as ambil. Untuk bearing hampir di semua bagian ini Daytona banyak banget. Simpen lah kruk as nama. Untuk bagian bearingnya itu bagian kruk as itu pakai Daytona juga, kebanyakan Daytona bearing kruk as tuh. Nih, kalau masalah enak sama enggaknya kurang tahu juga karena kebanyakan itu pakai VAG atau Faito yang 17.500 RPM, bukan yang lightnya, yang beda harganya light sama 17.500 itu. Tapi lah gak ngambil tenaga dari sini juga, maksudnya yang penting jangan berisik, laharnya masih bagus ya, kita pasang aja gak masalah. Nah, ini pen stroke nih, katanya pengen naik stroke juga karena tanggung, lagian bukan motor regulasi atau bukan motor balapan, ini cuman motor, bisa disebut motor konten lah. Ini pen stroke-nya ngambil 2 mili karena stroke 2 mili itu sangat rekomendasi lah kalau buat stang piston standar, jadi gak perlu geser-geser atau ganti setang. Untuk packingnya bisa selembaran, pakai kertas juga selembar. Yang Orsinil masih bisa karena dom pistonnya masih kuat naik 2 mili. Ini dari merek apa, GF ya, GF Racing. Merek gak masalah, yang penting ukurannya pas atau bahannya bagus lah. Kawahara juga banyak, SPS banyak lah, yang penting posisinya bagus. Apalagi Mud? Ini nih. Nah, gigi sintrik. Ini gigi sintriknya. Ini gigi sintriknya adjustable ya. Kebetulan camnya ini sekarang bagian ngebahas daerah head. Untuk ukurannya kita belum kasih tahu ya, penasaran ikuti terus makanya. Ini pakai gigi sintrik merek TK, harganya kisaran 300 kalau nggak salah. 3,5. Jadi saya berat? 3,5. Oke. 3,5 lumayan cukup, dari merek yang tadi juga disebutin juga. Harganya udah lumayan. Ini pakai sintrik gigi adjustable TK. Jadi kalau di dial itu nggak perlu copot pasang dial, jadi tinggal di sini di setting karena ada derajatnya di sini. Dipatok di mana, kalau dibuka juga nggak akan ngaco lagi, tapi lebih enak di dial. Tapi kan tiap bongkar di rumahan itu nggak ada dial, jadi disaranin aja kalau bongkar di rumah atau di kosan itu pakai gigi sintrik adjustable. Oke. Apalagi? Ini bearing kruk as, lahar noken as itu pakai apa ini? Daytona juga, sama satu lagi apa sih? Germani. Kayak Germani. SKF lah sih. Pokoknya ini kayaknya racing juga sih, tapi yang kelihatannya cuma Daytona aja. Ya, tetap dipasang juga, yang penting bearingnya nggak berisik, nggak guruh lah. Oke. Terus nah, ini per klepnya tipe Swedia sih, dari lilitannya kelihatan. Pasti tingginya 34, belum dipres. Kalau dipres itu agak turun jadi 32. Tinggi klepnya 31, pakai retainer flat, pakai Mio, jadi lumayan keras lah. Tapi jangan pakai Jepang. Ini judulnya spring Jepang, tapi nggak mungkin ini pakai Jepang karena spring Jepang itu rata-rata dari 600.000 ke atas. Tapi ini dari model Swedia. Matic itu nggak perlu keras-keras amat, yang penting nggak ngorok di atas aja. Yang penting jangan patah, kalau patah bubar. Pelatuk. Nah. Ini pelatuknya pelatuk
merek BRT. Satu merek sama boringnya BRT tuh. Nah ini BRT juga. Nah ini tipe rollernya tipe roller kecil, jadi PNP banget ini buat head. Biasanya pakai blade itu harus papas pemasangan itu papas dan pakai bos karena ngambil center dari pelatuk ini ke klepnya. Kalau BRT ini enggak, jadi tinggal langsung pasang PNP. Cuma ini beli pelatuknya doang, jadi camnya kita bikin otomatis, kita harus dial ulang, jadi bikin dari awal. Copy dulu lah, baru dial lagi. Nah, ini bagian camnya. Tadi baru selesai digarap, belum diberesin. Ada masih kelihatan las-lasannya ya kan? Tuh. Las-lasan, terus ini laharnya belum diganti bearingnya. Dikirain tadi nggak ada karena belum sempat dibuka. Ini pakai RRA BRT. Tuh. Beda profilnya sama blade. Kalau blade itu agak rebahan. Dari perut sampai lipnya juga udah beda. Coba Bud ambil power bank Bud, kasih Ibu. Ini apalagi intake. Ini intake gak istimewa banget. Ini cuman tadinya intake-nya Daytona, cuman bentuknya kurang enak. Kalau ini kan khusus beat atau khusus matic lah, khusus Mio. Ini agak tegak, jadi posisi karbu itu agak sedikit naik, jadi posisinya pas lah sama lurus portingnya. Ini belum diporting, belum dihalusin, jadi masih kasar karena semprotan cat dari mereknya. Ini mereknya kalau salah apa sih, RC3 ya. Tuh RC3 betul. Jadi semuanya tinggal pasang, tapi tetap harus diolah. Simpen. Untuk busi emang bener-bener proper banget nih si bosnya, pakai busi Breeze. Sebenarnya busi pakai murahan juga bisa, yang penting awet. Biasanya TDR sih kalau kita, atau Champion kalau murahannya. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang punya uang ya pakai beli yang murah atau mahal, itu nggak jadi masalah, yang penting berkala bos. Ini seal clamp. Nah ini retainer Mio bener banget, ini tipe flat tuh. Biasanya kalau Beat atau Shogun itu kan nggak flat. Nah ini tonjokan tensioner merek dari bos Vincent Racing Gallery. Sebenarnya di kita juga ada, cuma nggak ada mereknya. Bukan cetakan CNC atau produk CNC. Ini kan CNC. Ada mereknya, ada labelnya. Ada anodis koneng juga. Bagus lah. Jadi mesinnya warna-warna. Oke. Ini satu set ya udah, berarti tinggal masukin lagi mood. Nah ini yang istimewanya di bagian head. Ini di bagian headnya, zoomnya bentar. Nah, ini di bagian headnya klepnya pakai 2824, sitting Albron, full Albron ya. Bos klepnya pakai Albron, in-egg, sittingnya Albron juga. Ininya full Albron aja lah. Tipenya itu yang istimewanya itu tipe drat bos klepnya. Gak kelihatan, Yang tipe drat, Dre, coba yang tipe drat gue lihat. Nah ini tipe drat itu kuncinya kunci 14 kalau nggak salah nih. Tipe drat. Nah, kubahnya dibikin beta, non squeeze, rencana dibikin non squeeze karena pistonnya piston flat. Kompresi rencana dibikin 13.2. Ini udah selesai, tinggal papas permukaannya. Nah tipe yang dipakainya ini tipe drat kayak gini nih, jadi bisa dicopot. Ini harganya jelas beda dari Albronnya sendiri. Kalau full Albron itu 400.000 nambah dari jasa rubah. Belum lagi ini tipe drat, karena proses pembuatannya juga agak sulit, karena selain dibor juga harus di drat juga, di tap. Cukup istimewa sih di bagian headnya. Simpenin Ri. Nah ini tinggal porting di bagian samud, dan ini bagian sudutan tuh. Itu yang bikin proses head ini samud tuh. Andri, ini bagian porting nih. Ini portingnya nggak begitu bangga sih, nggak begitu sulit, soalnya nggak geser intake, jadi masih ada celah buat masuk pisau tuner, jadi aman-aman aja. Sari juga kelar, beda lagi kayak yang geser intake, nggak ada lubangnya. Nah ini tinggal dipapas sama Freddy, jadi tinggal kompresinya dicek dan kita dial.
Jadi intinya 150 cc lebih lah, 155 dengan spek itu stroke 2 mili, bearingnya kanan kiri Daytona, bandulan 6 titik kanan kiri. Terus untuk finishingnya ikuti terus video ini ya, jangan di skip karena kalau di skip itu ilmunya atau bocorannya skip kelewat ya. Oke. Cukur lah. Jadi ada sedikit kendala ini boy. Jadi kan laharnya diganti pakai merek Daytona. Kayaknya lebar laharnya itu lebih 0,5 atau ya secara 0,5 dibanding yang orinya lebih tebal yang Daytona. Jadi pas masuk ke rengkas itu kurang asnya nggak mau muter. Kejepit. Jadi kejepit. Jadi rengkasnya nggak mau nutup. Ininya renggang nih, daerah sininya renggang. Otomatis jadi ada dua jalan ngipis di tipis ini nih, atau ininya dibikin agak dalam got ininya. Nah yang bawah, nah yang ini nih. Jadi nggak bisa PNP, jadi nggak bisa kerja cepat itu bukan karena kitanya lelet, tapi karena emang ada beberapa penyesuaian di bagian sini. Namanya juga bikin motor yang hampir semua bahannya diganti semua, ditotalin. Kalau sekedar masang asal pasang bisa wae, tapi dah hese oli meren turunnya don cekah nganguir jelas mah. Jadi selalu bersabar untuk yang selalu pengen maksimal ya. Nah sambil nunggu si enceng milingnya selesai, jadi kita ukur dulu TMA nya don. Nah ini stroke 2 ya, jadi 61,9, pistonnya BRT, jadi domnya itu kisaran berapa offsetnya? 4 mili. Otomatis harus dibabat dan dibikin ulang lagi. Coba dicabut. Oh pakai eta lah. Nah, kita kasih tandai dulu. Dulu pakai packing ya. Jadi kalau pakai packing itu packingnya tebal 0,4, jadi 0,4 deklerennya. Kalau 0,8 jadi 0,8. Jadi ini pas dekleren tanpa packing. Nah ini kendalanya cuma di bearing, jadi agak lama ini prosesnya karena untuk amblesin dudukan bearing itu nggak bisa manual karena harus pakai mesin, jadi lama juga goy. Tuh, padahal udah ready, kruk as udah ready. Nah ini namanya custom, ini seperti inilah. Nah ternyata ada nih tuh, jadi dibagi dua lah. Tinggal sama Aidon dibubut, kompresi pasti dicek lagi ya jelas. Sambil nunggu ini dibubut dan nunggu crankcase-nya dibenerin. Nah ini headnya udah bersih, udah dipapas, tinggal dicuci pakai bensin. Portingan udah, ini udah, jadi tinggal pasang per klepnya. Sok Aidon dilanjut Aidon. Duh tak enakan rambut jika bak impreng jadi orang gila nih. Aidon dia kompresinya sabaraha? Sabaraha? 13 hiji. Deklarannya sabaraha eta? Ada 8, kompresinya 12 hijinya. Ada 8. Sadap. Aman lah, tinggal naikkan head. Packingan di mana Don? Kudu diganti ku betul di. Oh aya. Oh iya ya betul. Sip lah, tinggal gas, diburet, cengat-cengat pokoknya. Jadi ini prosesnya hampir dari 1 hari pagi tadi, Senin pagi itu rencananya model Nokan As BRT yang tipe RRA-nya, RRA roller. Dan ketika pas di dial itu gimana Aidan? Ketemu angkanya. Jadi angkanya ngajlok-ngajlok di tipe rocker arm BRT itu, gak seperti kayak blade gitu. Kenapa ngajlok? Karena dari perbandingan pelatuknya juga, pelatuk BRT itu sedikit panjang. Dari posisi kelep juga sama pelatuknya kurang ngepas. Tapi pas pakai pelatuk standar posisinya lurus. Artinya berarti pelatuk BRT itu kelebihan beberapa mili.
Yang ketika di dial sama Aidan itu angkanya nggak karuan, udah dapat hilang lagi, udah dapat geser dikit ngejlok lagi. Ini hampir udah sore tapi terberes-beresnya dan jadi sedikit tantangan lah buat Aidan, buat puyeng anjing. Jadi akhirnya selesai juga, kita akhirnya ketemu di camp Pelatuk BRT tipe RRA. Dapat jalannya itu jadi berapa Aidan? Bukaannya 60. Yang ek muka ya berarti ya. Yang X muka itu dibukaannya di 60, nutupnya di 3 hesenya leweting cole ya. Jadi bukaannya itu di 60 bagian X dan nutupnya di itu di terakhir itu di 33. Yang in itu sama 60, terus dibukaannya itu innya itu 33 juga sama. Jadi hitungannya hampir flat in sama X-nya itu. Cuma bedanya di lip, yang in itu lebih tinggi. Kurang lebih 8,90, harusnya itu nyentuh 9,50 tapi karena tidak mungkin lagi dibikin karena bentuk campnya udah gede banget, udah tinggi banget. Jadi kita putusin lipnya di hampir 9 pas lah, kurang lebih in sama X-nya gitu. Tapi tinggian yang in 8 lebih. Harusnya kalau pengen ekstrim lagi atau tinggi lagi itu yang paling gampang itu pelatuknya pakai blade in. Jadi bentuk campnya bisa kecil, bisa ringan atau gak perlu tambahan las banyak. Kalau di pelatuk ini tambahan lasnya mungkin agak banyak karena ini bikinnya dari bikin dari Nokon A standar yang dibikin las ulang. Kalau lebih enak sih PNP dari BRT semua. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat las ulang atau papas ulang. Tapi nggak ada tantangannya, tenaganya juga kita dipatok sama pemberian dari BRT. Kalau seandainya lebih, kita berarti beruntung karena dapat tenaga yang bagus dan Nokon As yang bagus. Tapi kalau dapat yang jelek ya hitungannya nggak masuk semua. Intinya semua jadi tergantung yang pasang sama mekaniknya yang jago-jago setting. Jadi tetap ikuti terus, kata kita mau dihidupin di jack stand ini nggak di rangkanya karena rangkanya itu belum ada, masih diberesin kata ownernya. Jadi Aidan sempat pusing, sempat putus asa karena ngajlok terus, dan itu sebenarnya bukan kejadian pertama kali bagi kita karena kita sempat bikin di RRA Jupiter itu kejadiannya sama seperti ini. Mungkin karena akal-akalan ini aja lah, karena barang-barangnya nggak PNP gitu. Oke guys, ikuti terus ya. Yuk. Jadi posisinya udah hidup guys. Kita di jack stand aja dihidupinnya karena rangkanya nggak ada, serba dadakan ini. Jadi mesin ini tinggal di tahap CPT sama pemasangan pretelan yang kecil-kecilnya. Karena CPT-nya di sini ada beberapa yang busuk. Nah, ini mangkok diganti sama yang baru. Nah ininya yang masih busuk. Tapi kata ownernya jadi nggak perlu dipasang yang jeleknya. Jadi bakal beri katanya beli baru. Untuk pulinya puli jadi seperti produk orisinil yang dirubah. Tapi tetap kita custom lagi di bagian sini nih. Ini atasnya udah pada dikerok. Dan sudutnya ini 13,5 sama seperti kipasnya. Nah, ini penampakannya. Blok BRT intake-nya diganti pakai intake matic, khusus matic, tapi posisinya dilurusin karena yang bawaan toko itu belok ke sebelah kanan. Dari produk Uma Racing. Nah, knalpotnya pakai pelindung asbes untuk luaran biar nggak panas, sama ditambah-tambah variasi. Ini produknya knalpotnya CLD seri C3 Racing. Lumayan. Kuilnya masih standar,
katanya CDI-nya itu pakai CDI BRT. Oh bukan CDI BRT, CDI TDR kode 5 PP Thailand, Pino Thailand, itu produk Thailand. Nah ini yang istimewanya di sini mah pakai oli cooler, tapi oli coolernya bukan dari disekat dari kayak yang ori, tapi ini produk jadi. Nah, produk Robet, produk Solo ini. Jalurnya jalur keluar, ini jalur masuk. Nah kayak yang standarnya seperti ini. Nah ini standar nih. Jadi yang standar di bor sebelah sini sama sebelah sini yang masuknya. Sistemnya sama aja, cuman keluar masuknya tetap di satu panel, di satu lubang. Ini bisa dicabut. Tuh. Nah, ini disambungin ke selang keluar, selang masuk. Sama aja lah, dibalik juga tetap gitu-gitu aja. Dan yang terpenting itu dari pompa oli. Ini bakal dipasang, tinggal nunggu packingnya. Yang punyanya lagi beli. Ini penampakannya boy. Roller pakai Daytona seperti yang udah diceritain di awal-awal video. Nah ini magnet belum dibubut karena kebutuhan harian, jadi gak perlu terlalu jengat-jengat juga. Tapi kalau ownernya pengen jengat-jengat juga gampang, tinggal bubut 1,5 mili sampai 2 mili, jangan sampai ketipisan. Bentar lagi ini motornya mesinnya bakal ditebus atau diambil sama yang punyanya. Jadi pantengin terus guys. Ntar ada kabar baiknya dari pemilik motornya, bakal di tag ke Instagram kita. Oke.